Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sahabat bonsai ini Masya Allah, kebun bonsai di Bogor ternyata tidak hanya bonsai souvenir, tidak hanya bisa menikmati tentang bonsai yang berkualitas bagus untuk berkualitas kontes. Nah, tapi ternyata di kebun bonsai Bogor yang letaknya di BNR, ya, di situ kan ada kafe juga. Nah, tapi ternyata di dalamnya itu ada rumah sakit bonsai. Nah, cuman kali ini kita akan membahas tentang perawatan di dalam rumah sakit bonsai itu adalah pohon santigi. Santigi. Ya, atau Pempis acidula. Nah, santigi ini adalah pohon sebenarnya kalau kita lihat dari nama dia satu famili dengan zaitun. Ya, satu famili dengan zaitun, dia biasa paling banyak di Indonesia Timur. Jadi karakter batang ini terbentuk karena semakin ombak itu besar, angin itu keras, maka dia semakin terbentuk karakter batang yang sangat luar biasa. Nah, ada beberapa ya kalau kita lihat dari karakter santigi ini, jenis daun-daun santigi. Ya, ini para sahabat bonsai. Jadi, nah ini daun termasuk daun yang bagus dalam santigi. Jadi ada daunnya tebal. Ini disebut dengan daun mawar. Nah, ini bisa disebut dengan daun mawar, Daun karena mawar. dia kalau kita bentuk seperti ini, dia memang seperti bunga mawar. Ya, dia seperti bunga Jadi mawar. kalau dipegang seperti Ya, ini, dia bentuknya seperti bunga mawar. Nah, Oke. jadi daun mawar itu tidak hanya sekedar dia bulat, tapi begini ketika kita lihat bentuknya, maka dia seperti mawar. Ada juga yang daunnya seperti ini tapi tipis, ya. Nah, tipis biasa kita kenal dengan santigi pasir. Nah, santigi pasir catatannya biasa sulit untuk rapat. Dia lebih jarang ya. Ya, lebih daunnya. jarang. Udah itu juga biasa Tunas juga, barunya ya. betul, udah itu juga biasa kulitnya itu tidak seperti ini, kulit buaya kalau biasa dikenal. Nah, untuk media biasa kalau pohon baru datang. Nah, ini kalau kita santigi misalnya baru dongkel, bagaimana sih media santigi yang baru dongkel untuk kita dapatkan? Nanti Nah, kan kita akan kasih bahas satu persatu. Betul. Nah, jadi di sini ada beberapa media, salah satunya adalah sekam. Oke. Nah, sini. Nih, sekam mentah, ya. Jadi kalau untuk santigi yang baru dongkel, ya ini kita akan kasih sekam mentah. Ya, di sini ada juga pasir malang sama sekam mentah. Nah, jadi kalau santigi yang baru dongkel dari alam, misalnya kita bersihkan, kita biasa kan datang hanya batu, udah itu tanpa akar, ya kita akan hidupkan. Nah, itu kita presentasinya adalah banyakin sekamnya. Atau paling sederhana, yang paling mudah adalah 50-50. 50, Jadi 50. 50-50. Lebih dari itu 60, Nah, bisa, 40. bisa. Tapi ini fungsinya dari sekam ini hanya untuk merangsang akar. Oh. Ya, jadi setelah tumbuh, tunas, bagus, ya maka sekamnya itu nanti akan kita ganti karena dia akan menjadi lumpur dan akan meracuni akar santigi tersebut. Biasanya berapa lama itu? Nah, biasa sekitar 6 bulan, 7 6 bulan. bulan ya? Nanti akan kita lihat akar itu udah nggak Tergantung putih. juga dari pertumbuhan tunas Betul, baru ya. Ya, akar itu nggak putih lagi. Nah, dan catatan bagi kawan bonsai atau sahabat bonsai yang baru reposisi pohon untuk santigi, ya ini pengalaman saya pribadi di Bogor, walaupun dia suhu dingin, malamnya cukup dingin, ya tapi kenapa sih berani merawat santigi? Nah, jadi setiap baru reposisi pohon atau pohon yang baru dapat dari luar, kita baru tanam, nah biasa pohon itu akan rindu kepada habitatnya. Iya. Nah, makanya perlu disediakan kalau baru reposisi atau baru cuci akar, ya itu kalau bisa air laut. Air laut, oke. Ya, air laut harus kita siapkan. Jadi kita semprot air laut setelah ditaruh di pot, kasih media, semprot air laut. Intensitas penyemprotan dan kapan penyemprotannya? Ya, kalau di Bogor ini pengalaman itu, nanti teman-teman di daerah lain ya kita bisa coba akan gali lagi, mungkin ada yang bisa pagi atau. Tapi kalau untuk di Bogor tuh paling bagus tuh malam. Malam ya. Ya, malam dan disemprot air laut, batangnya ya, daunnya tuh semprot air laut. Nah, ini biasa pertumbuhannya sangat luar biasa. Iya. Berapa kali? Nah, biasa kalau kita lihat kalau untuk santigi yang baru ya itu bisa per 2 hari. Nah, tapi kalau udah biasa nanti 1 minggu sekali aja. Oh gitu. Nah, 1 minggu sekali. Ya, jadi itu. Nah, terus bagaimana lagi caranya nih? Kita bicara yang baru dapat dulu nih. Ya, nanti baru kita bongkar. Ya, baru dongkel. Nah, setelah siapkan air laut itu juga, nah, setelah ditanam dengan perbandingan tadi anggaplah 50-50, kita aduk medianya. Nah, terus kita tanam. Nah, itu kalau bisa, kalau bahasa kita itu disungkup. Nah, pakai plastik ya. Ditutup pakai plastik supaya terjadi penguapan. Suhunya stabil ya. Betul, suhu stabil dan penguapan dari pohon ini juga dia cukup baik, jadi tidak terlalu besar, jadi kelembapannya baik. Nah, artinya dengan kelembapannya baik itu, ini juga akan cepat membantu untuk pertumbuhan akar. Untuk memacu pertumbuhan batang juga kan? Bisa. Jadi batang, akar, ya otomatis kalau akarnya akan baik, maka batang akan bagus. Ya. Nah, kalau mau rajin lagi,
ya dikasih moss kadaka, Moss, ya, akar oke. kadaka. Pinggirnya itu Lumut nih ya. lumut. Nah, jadi tujuannya untuk merangsang juga pertumbuhan akar. Jadi bisa jadi nanti dari batang-batang itu akan keluar akar. Siap. Nah, ini sekarang karena kita tadi bicara tentang rumah sakit Santigi atau rumah sakit bonsai. Nah, ini kebetulan ini pohon ini sebenarnya baru pulih. Bentol-bentol ya. Ya, cuman kita jadikan media atau untuk pembelajaran kita. Nah, kesalahan dalam teman-teman merawat Santigi itu, nah ini salah satunya, meletakkan kotoran kambing banyak di atas. Iya, iya. Nah, untuk wilayah Bogor ini bahaya, ya, atau wilayah-wilayah yang ketinggiannya DPL-nya itu di atas 300, Oke. yang menandakan kelembapan tinggi, curah hujan tinggi. Nah, untuk kotoran kambing ini berbahaya untuk diletakkan di atas dengan jumlah yang besar, beda dengan daerah yang panas. Nah, Misalnya kita di Jakarta, di Bekasi, silahkan, karena dia selalu kering. nah. Nah, ketika dia terlalu basah, maka terjadi pembusukan. Pembusukan resikonya apa? Hama, Hama. ya kan, kutu, Betul. jamur. Terus media terlalu lembab. Nah, media terlalu lembab. Nah, akhirnya membuat keasaman dari pohon Santigi itu Ya, sendiri. siap. Nah, jadi perlu diwaspadai. Jadi yang paling bagus adalah membuat sirup. Nah, sirup kotoran apa kambing. nih? Nanti ada bab berikutnya ya, Siap. episode berikutnya kita akan angkat. Nah, jadi caranya itu dulu. Ini kita bersihkan. Nah, kalau udah pohon sudah mulai sehat seperti ini, maka media yang paling bagusnya sebenarnya adalah murni pasir saja. Ya, tinggal murni pasir. Nanti kita akan kasih pupuk-pupuk yang slow release yang aman buat Santigi itu sendiri. Akarnya bagus, tapi atasnya, bawahnya pasti rusak. Pak, sahabat bonsai, nah nih, jadi pembusukan seperti ini yang terjadi. Nah, jadi kelihatan akar tumbuh, ya, tapi nanti bawahnya akan rusak. Nah, ini kan banyak cacing, banyak patogen. Nah, nih. Ini nanti akan meracunin. Nah, karena ini kan baru ya, jadi kelihatan subur, tapi setelah itu nanti daun akan menguning. Gitu ya. Jadi hanya sebentar dia Ya, sebentar bagusnya. sekali. Baik, Ya. kita bongkar ya. Ya. Kan ada kadang kekhawatiran pebonsai yang belum mengenal Santigi. Mm-mm. Apabila akar terganggu, Ya. akar pertumbuhan akan terganggu. Ya. Secara signifikannya seperti apa ini? Ya, jadi memang betul ada kekhawatiran. Maka kalau di wilayah-wilayah tertentu jangan cuci akar, jangan gundulin daun Santigi. Nah, kekhawatiran itu sih sah-sah saja. Cuman kalau kita perlakuannya baik, maka tidak akan terjadi masalah. Siap. Nah, maka salah satu cuci akar yang paling bagus untuk Santigi itu, nah kita tidak bisa menggunakan hanya sekedar kawat untuk kita ojok-ojok, tetapi dia menggunakan air. Nah, Nah, karena Santigi walaupun dia batangnya keras, kelihatannya keras, tapi getas, Ah. ya. Nah, yang kedua akarnya mudah hancur, mudah patah. mudah patah karena memang Santigi ini kita lihat tidak punya akar yang dominan. Betul, Dia hanya ada akar serabut yang begitu halus. betul. Nah, makanya yang paling aman supaya tidak terganggu akar secara utuh, ya pada saat kita cuci akar dengan air. Oh gitu. Nah, Kita jadi dengan semprot ya. air, nah kita semprot dengan tekanan-tekanan yang tidak terlalu besar. Nah, ini juga cukup membantu. Oke. Ya, nanti kita akan coba dengan air. Aman bagi pohon tersebut. Ya, jadi jangan hanya sekadar udah motor ke bawah, karena itu akan bahaya terhadap manusia. Sahabat bonsai, yang pertama ini pernah ada pengalaman pribadi saya ketika mereposisi atau cuci akar di waktu siang. Nah, karena dulu mungkin ada sedikit kesombongan karena terlalu menggampangkan, gampang lah nanti hidup. Nah, tapi ternyata itu perlu catatan. Jadi bahwa Santigi itu sebenarnya ketika dia kena panas langsung di waktu siang dan kita sakitin akarnya, nah ini akan bermasalah besar. Ya, bermasalah besar. Jadi sehebat apapun ya sebaiknya kita hindarin ya untuk reposisi atau ganti media atau cuci akar di waktu siang ya, karena itu berefek ya. Jadi itu. Nah, terus apa aja yang harus dilakukan setelah ini? Maka yang harus kita lakukan setelah ini yang pertama nanti adalah penyemprotan ya, air laut
Nah, kalau nggak ada air laut pakai garam krosok aja, kita kasih di pinggirnya. Nah, sambil melakukan pruning sedikit, ya, pruning sedikit supaya nanti pertumbuhannya juga akan bagus. Jadi biar kita tahu bahwa pohon tinggi nanti akan sehat, nah karena dia ada pertumbuhan yang baik. Nah, jadi jangan khawatir, dan kesalahan yang terbesar dalam merawat santigi adalah kita jorok. Nah, kalau ini termasuk bersih karena pernah kita steam. Ya, jadi kalau enggak itu biasa di sela-sela ini hitam, Jamur, ini ya? menyebabkan jamur. Nah, selain jamur itu nanti kutu-kutu akan numbuh. Itu yang biasa nanti katanya ada kutu merah, memakan jalur hidup. Nah, itu perlu diperhatikan. Semut katanya. Semut. Nah, jadi cara biar tahu santigi itu bagus pertumbuhannya atau tidak, nah biasa dari batangnya keluar, dia memecah. Ya, kulit batangnya dia akan mecah, akan menonjol. Nah, ini kambium itu atau akar di bawah itu akan baik, kambium nariknya cukup baik. Berarti itu Ya. pertanda bahwa Ya, itu pertanda pohon itu sehat. pohon itu sehat dan kulit kayu itu hidup. Ya, kulit bayam. Nah, jadi ini tadi kita selain cuci akar atau ganti media, ya kita reposisi juga. Jadi pohonnya itu agak tidur. Nah, sekarang kita tegakkan supaya apa? Satu, lekukan ini lebih terekspos. Ya, lekukan ini lebih terekspos, jadi punya nilai sendiri terhadap pohon tersebut. Ya, jadi sekali lagi jangan takut dengan santigi. Ya, kita harus berani, karena kalau kita tidak belajar tidak akan pernah dapat ilmu. Mungkin itu saja dari saya, Febri Sugianto. Saya Abdul Halim. Jika ingin Anda lebih tahu tentang santigi, datanglah ke KP Kebun atau memang nanti kita belajar bersama. Ya, insya Allah. Jadi datanglah ke kebun bonsai Bogor, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.